bahwa pengusaha itu juga harus bisa mandiri, dalam arti itu usaha yang dia capai itu harus kita pupuk. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Ayunika Abela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi topik-topik menarik, inspiratif, edukatif, di mana lagi kalau bukan di Tribun Topik selengkapnya dalam channel YouTube Tribun Jateng. Baik, hari ini kita akan membahas dan mengenal lebih dekat gitu ya tentang IWAPI, yaitu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dan hari ini langsung menyapa dari Studio Tribun Jateng sudah hadir bersama dengan saya. Di sini ada Ibu Diah Nevi Purnamasari SPD selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau Ketua DPC IWAPI Kota Semarang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Cantik. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, ini bisa dijelaskan begitu ya bagi para Tribuners yang belum mengetahui apa itu IWAPI, bisa dijelaskan kepada para Tribuners. Silakan Ibu. IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Kebetulan berdiri itu tahun 10 Februari 1975. Terus di situ banyak pengusaha yang bisa memberikan wadah ke masyarakat ya, yang sekarang ini banyak sekali. Tadi untuk IWAPI sendiri merekrut pengusaha-pengusaha tersebut bisa maju dan bersama dengan IWAPI tentunya. Di situ juga banyak usaha-usaha yang dibidangi, antara lain itu juga jasa, konstruksi, terus kuliner, dan alat-alat yang mungkin sekarang itu banyak dibutuhkannya, seperti konstruksi bangunan. Itu juga seorang wanita juga bisa ya untuk memberikan kepada konsumen yang membutuhkannya. Berarti ini wanita-wanita jangan dipandang sebelah mata begitu ya Bu. Iya. Untuk para pria begitu ya Bu. Jadi IWAPI ini sebagai wadah gitu ya untuk para pengusaha-pengusaha wanita di usia muda pun juga bisa bergabung ya Ibu. Bisa. Oke, baik. Kemudian tujuannya sendiri nih Bu, tujuan didirikannya IWAPI ini khususnya di Kota Semarang itu apa? Tentunya untuk di Kota Semarang sendiri ini, karena saya sebagai Ketua DPC Kota Semarang ya, yang harus bisa merekrut untuk mensejahterakan wanita yang atau mengangkat bisa menumbuhkan ekonomi ya. Jadi kita bisa mensupport ataukah memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang kurang mampu, yang bisa mengangkat kehidupan ekonomi gitu. Baik, berarti sangat memperhatikan ekonomi begitu ya, bagi wanita-wanita di Indonesia ini, terkhususnya dalam hal ini di Semarang begitu ya, di IWAPI Semarang. Kemudian tadi saya mendengar pelatihan begitu ya, berarti ini kan ada semacam kegiatan rutin begitu ya. Untuk kegiatan rutinnya sendiri itu yang diadakan IWAPI apa saja? Untuk jadwalnya gitu Ibu bisa dijelaskan? Kebetulan kita itu sebentar lagi juga ada pelatihan. Nanti kita bergabung dengan CSR-nya IWAPI. Kita merekrut ke warga yang kurang mampu, itu di daerah Siwalan ya, kurang mungkin nanti tanggal 11 kita mau mengangkat kehidupan ekonomi di wilayah daerah situ, untuk memberikan pelatihan memasak. Jadi karena di situ itu memang daerah yang perlu kita bina, dan untuk memberikan kesejahteraan keluarga yang ada di situ. Jadi kita memberi pembinaan atau pelatihan itu seperti kuliner itu ya. Jadi kita memberikan pelatihan itu kue-kue. Nanti rencananya seperti itu. Di samping itu juga ada seperti craft ya, itu juga ada. Terus juga ada seperti kemarin itu kayak goodie bag itu ya Mbak. Jadi kayak dilukis-lukis itu, karena kita juga bergabung dengan organisasi GUW ya. Jadi di situ juga kita diberikan
untuk penambahan ilmu tentunya tentang keterampilan nanti bisa kita salurkan ke anggota. Baik, menarik ini ya untuk lebih lagi diperbincangkan. Tadi saya mendengar GOW, ini GOW ini gabungan organisasi wanita begitu ya. Ini sejak kapan sih IWAPI bergabung dengan GOW? Itu kita bergabung itu tahun 2017. Kebetulan di situ kita juga diberikan macam-macam yang sudah difasilitasi dari GOW ya, antaranya itu BP3A yang telah memberikan kita itu Mamin ya, itu 1 tahun itu memang sudah diprogramkan. Terus yang kedua kemarin itu kita juga dapat bantuan berupa masker dan jamu karena di situ waktu masih corona ya Mbak, jadi kita disupport itu. Terus yang ketiga itu kita juga mengadi dengan inspektorat itu sepak jadi perempuan anti korupsi. Terus yang keempat itu kita juga dilatih, diberikan keterampilan yang bisa memberikan ke anggotanya. Jadi kayak seperti body bag, pelukisan itu. Terus kemarin juga ada kain perca yang dibuat seperti jarum untuk isi jarum pentul itu loh Mbak itu. Jadi sangat bermanfaat sekali. Jadi banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan oleh IWAPI pastinya dengan bergabungnya IWAPI ke GOW begitu ya Bu. Baik, kemudian untuk syaratnya sendiri nih Bu, syarat untuk bergabung dengan IWAPI nih di Semarang, syaratnya apa ini supaya wanita-wanita muda para Tribuners ini ya yang memiliki usaha atau yang sedang memiliki usaha ini bisa mengetahui lebih lagi IWAPI apa, kemudian gimana sih cara bergabungnya gitu Bu? Ya tentunya satu warga negara Indonesia, dia seorang perempuan atau wanita dan usia itu harus 18 tahun dan dia itu juga mempunyai usaha yang sudah ada daftarnya dalam arti seperti NIB, terus UMIK ya itu yang per kecamatan itu, SIUP, PJT dan lain-lain itu harus ya, dan dia harus berdomisili di Semarang karena kita kan di PC Kota ya, jadi kita harus punya domisili Semarang gitu. Baik, ini untuk para Tribuners ya, para wanita-wanita muda yang memiliki usaha, berarti online juga bisa gabung ya Bu, bukan cuma yang offline aja, bisa gabung nih langsung di IWAPI. Nah ngomong-ngomong gabungnya nih Bu, mungkin ada sosmednya sendiri, terus alamat kantornya tuh gimana? Bisa dijelaskan Ibu? Ya kalau sosmed itu kita banyak Mbak, ada Instagram, terus ada juga kalau YouTube mungkin belum ya. Insya Allah nanti sebentar lagi mungkin kita buat ya, karena kegiatan IWAPI itu juga banyak. Terus juga ada di kita kan juga punya itu ya, HP itu kan juga ada WA-nya, ada macam-macamnya ya. Terus ada juga di Facebook itu ya, jadi itu nanti ada juga. Terus ada juga dari Humas itu jadi juga memberikan gimana bisa menyebarluaskan untuk IWAPI itu gimana gitu. Jadi setiap kegiatan selalu diekspos gitu. Baik, kemudian tadi terkait bergabung tadi begitu Bu ya, untuk para anggotanya sendiri ini bisa di kisaran berapa persen untuk usia berapa, kemudian yang anak muda itu berapa persen Ibu di IWAPI Semarang sendiri itu ada berapa? Kebetulan kami itu bervariasi ya Mbak ya, dari ada yang umur 60 itu masih ikut, masih. Jadi kalau saya lihat anggota dari IWAPI itu dari umur yang paling muda itu mungkin 23-an. 23. Karena dia sudah mungkin untuk urusan kuliah juga sudah selesai dan dia mungkin juga sudah mulai berbisnis kecil-kecilan. Itu ada juga yang bergabung di kita itu. Bisnis kecil-kecilan berarti tidak menutup kemungkinan yang memiliki bisnis masih merintis itu bisa bergabung dengan IWAPI ya Bu. Jadi nggak harus yang punya usaha atau bisnis yang besar gitu baru bisa bergabung, tapi bisnis kecil-kecilan saja tuh juga sudah bisa bergabung di IWAPI begitu ya. Berarti IWAPI kan dari kecil nanti jadi besar ya. Iya baik, itu berarti salah satu tujuan dari IWAPI sendiri ya, untuk para wanita muda ini juga berkembang gitu ya, bisa kreatif juga di IWAPI. Begitu khususnya ini di Semarang ya Ibu. Kemudian Ibu ini
banyak ya mungkin anak-anak yang sudah bergabung atau anak-anak muda begitu. Ini saya mau concern ke anak muda nih Bu. Para anak-anak muda yang sudah bergabung itu apakah ada yang di IWAPI ini sepertinya saya mau keluar aja deh, cuma mau gabung aja, di situ ada yang keluar nggak sih Bu? Maaf sebelumnya Ibu. Kalau seperti itu kita harus ngayomi dulu Mbak. Iya. Mengayomi yang muda-muda dulu dalam arti kita harus merangkul dulu. Jadi apa yang menjadi ikut sudah dalam IWAPI itu ya. Jadi kita memberikan masukan bahwa pengusaha itu juga harus bisa mandiri dalam arti itu usaha yang dia capai itu harus kita pupuk gitu. Kita beri motivasi, kita beri dalam arti kalau belum tahu kita beri tahu biar nanti bisa berjalan dengan baik. Ya itu kadang Bu aku ingin seperti ikut ini nanti biar sukses ya. Kita harus pelan-pelan untuk mendidik mereka yang baru-baru itu. Karena kan memang anak muda itu bosenan ya Bu kalau usaha gitu kan, mungkin jeleknya di situ jadi bosenan usaha ini tapi udah terlanjur gabung IWAPI nih, gimana ya keluarnya gitu. Mungkin dengan cara dirangkul tersebut ya strateginya ya Ibu. Dirangkul, didekatin. Terus kalau nggak tahu ya kita beritahu gitu. Soalnya kan kalau kita lepas kan ya susah ya, karena dia perlu dibimbing juga, karena kalau nanti kita nggak memupuk dari awal, nanti yang generasi yang sudah harusnya sudah berhenti, jadi sudah ada regenerasi. Ada regenerasi. Tujuannya juga itu ya Bu, untuk para anak muda nantinya supaya ini IWAPI ini ada regenerasi gitu loh. Jadi enggak cuma yang usia 60 aja kan kasihan nanti IWAPI ini masa usia 60 aja begitu ya Bu. Jadi ada anak-anak mudanya gitu. Jadi strateginya tadi merangkul, kemudian sudah seperti ibu sendiri gitu ya bagi anak-anak muda di IWAPI. Oke, baik. Kemudian untuk usahanya sendiri ini rata-rata usaha yang seperti apa atau macam-macam Mbak. Di tempat kami itu macam-macam. Kebetulan ada juga jasa, kuliner, terus itu kayak alat-alat berat itu, terus ada fashion juga ada, terus kayak supplier bahan-bahan itu juga banyak. Jadi luas lah, lingkupnya tuh luas. Iya. Itu berkembangnya pasti nantinya sangat jauh dan semakin baik begitu ya kalau kalian gabung sama IWAPI ini. Ya, insya Allah. Oke, ini ngomong-ngomong IWAPI lagi nih Bu. IWAPI ini ciri khasnya memang warna biru atau bagaimana Bu? Bisa dijelaskan Bu? Ini kan kalau logonya sendiri punya ciri khasnya sendiri atau filosofi dari logo IWAPI itu apa sih Bu? Kalau ini memang kita itu banyak ya, banyak seragam. Jadi kalau yang biru ini itu seragam yang digunakan untuk kegiatan ya, misalnya kita itu mau mengunjungi di dinas ya, kita harus pakai seragam ini. Terus ada juga batik. Batik itu untuk acara resmi, misalnya pelantikan itu baru digunakan. Terus nanti kita juga ada vest ya, itu jadi untuk kegiatan-kegiatan sosial, untuk pelatihan itu kita pakai vest. Tapi kalau cuma yang batik dan lain sebagainya itu hanya pelengkap itu ya, tapi memang kebesarannya biru. Tapi kita nggak ada unsur politik dan lain sebagainya. Tidak ada unsur politik ya. Karena saya tuh sempat melihat gitu ya di websitenya IWAPI begitu ya Bu, itu kan ada warna biru itu sangat terang sekali. Warna biru semua begitu. Ini jangan-jangan ada sesuatu menarik ini di balik warna biru, ternyata memang dari awal biru gitu. Biru memang karena IWAPI itu kan sifatnya mandiri ya. Jadi tidak ada unsur agama, politik. Terus kita itu memang benar-benar mandiri dan tidak ada intinya bantuan atau gimana, nggak ada. Memang betul-betul kita mandiri. Patut diacungi jempol nih untuk komunitas ini ya, para Tribuners. Jadi sekali lagi buat yang mau bergabung tadi bisa langsung ke sosmednya, ada nggak sih Bu, Instagramnya namanya apa, kemudian Facebooknya apa? Ada, IWAPI Humas, di Instagramnya, terus di itu YouTube, Facebooknya juga ada. Juga ada IWAPI Humas juga? Iya, itu ada macam-macam Mbak di situ nanti ada
DPC, DPC ada ada? DPD, ada DPP, itu ada semuanya. Berarti ngomong-ngomong DPC ini bukan berarti kan cabang. Iya. Ini pusatnya berarti ada di Jakarta. Kalau DPP itu di Jakarta, kalau DPD itu Jawa Tengah ya lingkupnya. Oke, Tapi baik. kalau DPC itu DPC kota. di kota. Iya. Jadi contohnya Ibu di Iya, Semarang begitu. betul. Oke, baik. Untuk DPC Semarang sendiri ini Bu, kantornya tadi berada di Jalan Jeruk Raya Jalan- nomor 28 Nomor itu Kelurahan 28. Lambersari ya. Lambersari. Terus tempatnya itu di daerah depannya Bakso Ibu dulu. depan. Oke, baik. Jadi bisa langsung ke sana Iya, untuk mendaftar, kemudian bergabung begitu Iya, ya. Untuk bisa. syaratnya tadi sudah dijelaskan juga nih Iya. sama Ibu Diah begitu, Ibu. Kemudian yang sedang dijalankan hari-hari ini atau akhir-akhir ini saya dengar nanti akan ada rakernas begitu, Bu. Ya betul, kebetulan kita itu setiap tahunnya itu tetap ada Rakernas. Kebetulan besok itu di Jakarta Iya. itu tanggal 27, 28, 29. Itu semuanya ya, jadi seluruh Jawa Tengah. Maaf, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Iya, nasional seluruh ya, Bu, Indonesia. rakernas. Iya, gitu. Baik, itu bulan September. September ya. September betul. 2022 nanti. Iya. Itu berarti secara langsung atau online? Langsung. Langsung Iya, ya. kita langsung ke Jakarta. Akhirnya sudah membaik ya, bersyukurnya Iya. seperti itu ya. Jadi bisa bergabung bersama teman-teman juga yang sudah lama tidak bertemu gitu. Iya. Oke, pastinya sudah vaksin semua ya Bu, lengkap Iya, ya Bu? sudah. Pasti. Oke. Baik, tadi itu sudah dijelaskan Bu ya terkait IWAPI terkhususnya yang ada di Kota Semarang oleh Ibu Diah ini selaku ketua dari Kota Semarang. Ini baik Bu, untuk pesannya sendiri ini bagi para Tribuners ini yang menonton, untuk anak-anak muda bisa disampaikan Bu pesannya untuk Ya. anak-anak muda di Kota Semarang, usaha mereka supaya lebih berkembang ini bagaimana bisa diberi pesan Ya. gitu. Ini bagi perempuan ya, khususnya usia produktif yang mempunyai usaha, kita bisa memberikan wadah kepada mereka ya sebagai pelaku usaha untuk bisa bergabung dengan IWAPI khususnya, karena kita juga bergabung juga dengan Tribun. Tentunya di situ juga diberikan seperti ada media cetak ya Mbak ya, terus ada juga digital, ada juga digital ini yang baru tren ya itu Di TikTok, Iya. Instagram, ya semua. betul, Instagram, TikTok ya, ada juga di website ya itu. Jadi kita tetap bisa bersinergi dengan Tribun. Baik. Kemudian Bu, terkait bersinergi ini Bu, Ya. berarti ada ini dong Bu, slogan khusus gitu Bu atau jargon begitu Bu dari IWAPI sendiri ini apa? Kemudian hal-hal yang sering ditekankan di IWAPI untuk para usahawan-usahawati begitu ya Bu ya, para wanita-wanita di Indonesia ini terkhususnya bagi Kota Semarang Bu. Silakan untuk closing statement Ibu, saya mau minta jargon dari IWAPI bisa disampaikan. Silakan Ibu. IWAPI maju, Indonesia jaya, keluarga sejahtera. Baik, IWAPI maju, Indonesia jaya, keluarga sejahtera. Baik, terima kasih Ibu Diah untuk waktunya bisa bergabung di Tribun Topik hari ini, Tribun Jateng. Terima kasih sekali, dan juga ini para rekan-rekan gitu ya yang sudah menemani di studio ini. Iya. Oke, baik demikian Tribuners, Tribun Topik hari ini. Saya Yunika Abela pamit undur diri langsung dari studio Tribun Jateng menyapa Anda. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga like video ini. Dan pastinya kalian harus nyalakan lonceng notifikasi kalian untuk mengetahui lebih lagi video terbaru dari Tribun Jateng. Sekali lagi, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.